Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa dimanapun saat ini menyaksikan channel siaran Agung Pos YouTube. Saya saat ini berada di ruang Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kota Ilir bersama Ibu Dasri Jaya, SPD MSI. Selamat siang. Selamat siang. Ibu Dasri, saya tahu betul Ibu ini dulu dari camat, melangkah ke sini, tanggung jawabnya lebih besar. Kalau tidak salah sudah 5 bulan Ibu di sini. Apa saja yang telah Ibu kerjakan sesuai tupoksi atau ada pengembangan tupoksi? Silakan Ibu Dasri. Yang saya kerjakan pertama kami mengadakan pembinaan kepada staf di sini di Pora dengan tenaga honornya Pak. Kebetulan kami di sini masuk ke sini Pak sudah berakhirnya BGOI. Jadi BGOI itu kami masuk ke semifinal. Kami tetap laksanakan. BGOI itu apa? Bujang Garis Ogan Ilir. Yang dilaksanakan di Tanjung Senai Pak. Nah di situ kami Pak menyeleksi di antaranya ada yang juara 1-2 dan itu juga kami ikutkan ke PPS. Artinya ikut menyeleksi waktu itu Ibu? Ikut Pak. Sebagai juri kehormatan. Nah setelah itu Pak kami ada peluang mengikuti PPS pemilihan putra putri Sriwijaya. Di situ kami mengirim 1 pasang. Alhamdulillah di situ kami bujangnya dapat juara 2 dan yang garisnya dapat juara 3. Semuanya asli putra putri Ogan Ilir Pak. Karena kami dianjurkan Pak Bupati tidak boleh mengambil dari luar. Kita harus mengambil dari daerah kita. Mengikuti pentas seni budaya Pak. Pada tanggal 23 Oktober. Alhamdulillah ini Pak dapat pialanya dapat penata musik terbaik. Penata musik terbaik Festival Sriwijaya 2021. Ini pialanya. Silakan. Kemarin ini sebelum kami masuk ke sini sempat terputus, tidak ada kegiatan dan tidak ada mendapatkan juara. Seperti itu Pak. Kemudian inovasi kami untuk pengembangan pariwisata, kami ingin mengembangkan objek wisata Pak. Objek wisata yaitu susur sungai yang dipandu oleh Bapak Bupati, Bapak Pancawijaya Akbar. Sudah dilaksanakan? Sudah Pak. Berapa sungai yang disusuri? Yang sungai yang disusuri 34 itu. 34 dari Palembang sampai ke Sentul. 34 kilo. 34 desa. 34 desa. Yang dilewati oleh. 34 desa. Dinamakan Pak Bupati itu Sumatera River Trade. Sumatera River Trade. Itu Pak Musi Ogan Pekar. Dari Palembang sampai ke Sentul. Sebelum Pak Bupati yang mengikuti itu kami dulu Pak yang survei. Sebenarnya untuk apa ya? Itu untuk meningkatkan, mengembangkan pariwisata. Karena Pak, pariwisata ini kan pelancong-pelancong itu datang ke Palembang itu singkat sekali, hanya ke Pulau Kemarau. Karena pelancong-pelancong dari luar itu kan hanya datangnya ke Pulau Kemarau. Jadi dalam 1 hari sudah habis waktunya itu. Kalau usul-usul sungai tadi berapa jam itu dari Palembang sampai ke terakhirnya desa apa? Dari Palembang sampai ke situ tuh 8 jam Pak. 8 jam. Kami 34 desa. 34 desa. Finalnya di mana? Yang kami kunjungi hanya 5 desa yang kami mampiri. Yang di situ ada kuliner-kulinernya itu. Nah, maksud kami Pak, finishnya mana? Finishnya di Sentul Pak. Di Sentul. Itu yang kami kembangkan sekarang Pak. Proposalnya sedang berjalan. Yang menarik menyusuri sungai itu apa kira-kira objek wisata sungai? Banyak Pak. Di airnya itu kan ada kegiatan orang-orang menangkap ikan. Kalau di daratnya itu kan ada kebun nanas, ada tebu. Nah nanti dibuat homestay Pak. Homestay itu di Sentul. Karena homestay itu kan ada yang dibikin nanti, ada yang untuk keluarga, umpama
untuk 14 orang atau untuk 4 orang. Semacam pila-pila. Semacam pila-pila. Tapi dibikin semenarik mungkin Ya. agar orang tertarik. Nah di homestay itu Pak ada lapangan olahraga. Iya. Di situ dibuat lapangan olahraga nanti dan mereka nantinya mau menginap apakah tidak di situ nanti, apakah dia mau lewat air atau dia mau lewat darat itu Pak. Ada 34 desa dari Palembang ke Sentul, Humte ya, Humte ke Humte Sentul. Itu berapa stasiun nanti yang akan dibikin? Di situ mungkin 14 tempat istirahat. Iya, Ya. dermaga. Ya, dermaga. Homestay atau tempat membuat kuliner. Iya. Contoh, mereka bikin templang. Iya. Nah, di sana nanti dibikin tempatnya kan, Iya. sebagus mungkin, semenarik mungkin. Jadi pelancong itu melihat bagaimana cara membuat templang. Dan di situ sudah ada paket Pak. Iya. Paketnya itu ketek. Iya. Nah, ketek itu umpama 2 tingkat ya. Nah, di situ ada yang sarana untuk ya, menuju ke wisata air. Wisata air. Ya. Di situ kita bikin muatannya ada yang 20 orang, ada yang 10 orang. Berapa motor itu? Kalau direncanakan kami baru 1 Pak. Satu. Karena baru. Ya. Nah, di situ nanti Fasilitasnya ini kapasitasnya 20 orang. 20 orang. Iya. Di situ 20 orang itu satu kapal itu kan 20 juta umpama. Nah dalam 20 juta itu Pak, dia mampir-mampir itu dia tidak lagi membeli. Oh, langsung di paket ya. itulah. Di paket ya. Contoh, mampir ke bikin pempek. Ya. Nah di situ kan sudah disiapkan pempek. Ya. Cara membuat pempek bagaimana? Ya. Nah, situ kami sudah bayar sama yang bikin pempek itu. Tapi mereka tinggal ambil makan. Iya, seperti Coba itu. Coba Ya, itu. mungkin sekalian untuk oleh-oleh. Untuk oleh-oleh. Ya. Itu Pak. Diperkirakan sekali untuk itu berapa dana yang diperlukan? Seandainya katakanlah kapasitasnya 20 atau kalau belum sampai sana sekarang sudah dimulai itu belum? Baru rencana Pak, tapi sudah dibuat proposalnya Pak. Sudah buat Satu kapal itu diperkirakan 300 juta Pak. 300 juta Iya. untuk satu kapal. Untuk satu kapal. Kapan diperkirakan mulai operasional? Itu mungkin tahun 2022 Pak. Ya, 2022. Oh Iya. ya, hampir sudah dekat. Iya, Pak. Sudah dituju. Iya. Berbicara para wisata di Kabupaten Ogan Ilir, berapa banyak objek-objek yang suka dikunjungi oleh para pengunjung atau yang sudah populer? Yang jelasnya Pak di Burai. Ya. Kemudian di Teluk Serwo. Ya. Nah kemudian lagi yang tidak tercover itu kan di Pesona Tanjung Senai. Ya. Nah kami ini sekarang karena melihat mereka itu kan orang-orang dari luar itu mampir berfoto. Ibu kota kabupaten itu kan? Iya. Kalau di luar ibu kota kabupaten, di mana ada lagi? Bentar Pak. Ya. Di situ kami akan bikin dermaga Pesona Tanjung Senai. Oh, itu oke. rencana ke depan. Ya. Perkembangan kata Bapak tadi. Ya. Kemudian untuk di desa, untuk di luar kota, Ya. itu kami masih menyusuri Pak. Ya. Di mana yang terbaiknya nanti kami mengembangkan pariwisata seperti itu Pak. Kan di desa-desa itu Bu, kelihatannya beberapa tahun terakhir kan ada mengembangkan, membuka objek wisata desa. Nah, Ya. ini bagaimana nanti? Seperti di Sri Dalam Pak. Ya. Dia bikin dari BUMDes ya Pak. Ya. Untuk mereka berfoto-foto itu kan sudah juga objek wisata Pak. Ya. Itu juga nanti kami akan kunjungi Pak, akan kami Survei. Pak. Ya. Dan juga Layak dibantu atau tidak mungkin? ya, Ya. apakah layak dibantu apa tidak, dan Ya. kemudian kami akan menganggarkan seperti Ya. itu Pak. Karena di pariwisata ini Pak dikatakan sangat-sangat minim anggarannya. Ya. Karena pariwisata ini dikira orang hanya berhura-hura seperti Ya. itu Pak. Ya. Padahal Pak, kami ini pariwisata kalau mengadakan lomba-lomba kan mewakili Kabupaten Oki, Ya. membawa nama Kabupaten Ya. Oki, mengharumkan nama Kabupaten Oki, mewakili ke provinsi Pak. Bicara pariwisata tentu ada kaitan dengan usaha. Nah, berbicara usaha bagaimana? usaha Bidang apa yang ya. dikembangkan di sekarang ini Pak, kalau di pariwisata itu kan ada ini apa tuh pengembangan wirausaha. wirausaha itu namanya Pak Ya.
pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan Ya. kewirausahaan itu namanya Pak. Nah di situ Pak kami kemarin sudah membuka peluang bagi pemula Ya. itu. Kami dapat informasi dari provinsi bahwa akan ada lomba itu kan. Jadi kami membuka itu tapi tidak terlalu Pak karena waktunya mepet Pak. Iya. Ya. Jadi Ini kami bidang apa? bidang kuliner dengan bidang pesen. Ya, present. Nah, Ya, ya. bidang kuliner itu Pak kami ambil dari Desa Tanjung Batu. Bidang pesen juga dari Tanjung Batu. Nah bidang kuliner itu Kak pindang. Ya. Nah itu kan karena pemula, jadi anak-anak muda Pak. Ya. Memang benar-benar dia berkreasi di situ, berjualan Pak. Ya. Nah kemudian yang pesen itu dia menggunakan bahan jemputan, Ya. bikin mukena Pak. Iya, iya. Dikemaslah di dalam satu kotak yang terbikin dari purun Pak. Jadi kemasannya sangat bagus. Iya. Ya, mudah-mudahan itu juga nanti bisa kita kembangkan ke depannya kalau ada expo, ada pameran-pameran. Bagaimana dengan bidang-bidang yang lain, sebenarnya tenun songket, ada juga pandai besi yang dimasarkan kan? Iya Pak, kalau tenun songket kami dengar di desa mana itu dia tidak tersentuh Pak. Ya. Jadi kami ingin sekali mendatanginya, Ya. mensurveinya bagaimana kegiatan mereka karena dia itu mengeluh karena songketnya itu dibeli murah sedangkan kalau orang yang ngambil dibeli mahal. Ya. Seperti Modalnya itu. besar. Iya modalnya besar. Ya. Di daerah mana? Daerah Kembang. Oh, saya Kembang. Ya, Kecamatan Tanjung Batu. Iya. Ya. Situ. Di sana juga ada panen emas. Pandai besi, pandai emas ada semua Ya. Pak. Ya. Pandai apa tuh untuk alat-alat Ya. Semuanya kan artinya bisa dijual untuk objek wisata. bisa Pak. Ya. Kemarin kami sudah ini apa tuh kedatangan Pak Mas Menteri Ya. Ibu Rai. Ya. Nah, itu semuanya lengkap Pak. Ya. Kuliner ada, fashion ada, untuk hiasan pengantin juga ada dari aluminium itu kan. Ya. Pak Uno Sadewo Uno ya. Iya Pak Sandiaga Uno di situ. Ya. Selain dari itu, Bu, di Ibu juga kan membidangi juga olahraga. Iya Pak. Nah, sekarang kita kan barusan porprov. Iya. Ogan Ilir nomor 2 dari belakang. Iya. Peringkat. Iya kalau Ini sekarang, bagaimana Pak? kalau sekarang kami lihat tadi perkembangannya itu Ogan Ilir di bawah nomor 2 Pak. Iya, ya. Nomor 2 dari bawah. Ya. Mudah-mudahan ini kan masih bertanding Pak. Ya, ya. Mudah-mudahan untuk sampai tanggal 28 nanti Masih naik Ogan Ilir peringkatnya. bisa naik Ya. peringkatnya Pak. Ya. Dan juga kami sebagai VLT Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata ini sangat memotivasi atlet Ogan Ilir untuk kedepannya lebih kami perhatikan lagi, lebih Ya. kami support lagi. Ya. Dan kami akan memberikan latihan-latihan seperti itu agar lebih Ya. maju lagi, Karena- lebih berprestasi lagi jadi Ya, Pak. olahraganya kan gengsi daerah juga. Iya, dari olahraga, dari daerah juga Bapak Bupati kita memang Ya. hobinya di olahraga Pak. Iya, ya. Ada mungkin inovasi lain mengenai olahraga. Kalau olahraga Pak itu kebanyakan itu di Ya. poni Pak. Ya. Tapi kami juga tetap Pak Mensupport ya. Mensupport. Dan membina. membina. Ya, ya, ya. Kemarin kami datang Pak di pembukaan mewakili Pak Wabub, Ya, mendampingi ya. Pak Wabub untuk pembinaan di dalam Ya. itu Pak. Di Ogan Ilir ada objek wisata yang diunggulkan, terutama ke depan kalau yang masalah penyusuran sungai kan sudah jelas tadi sekarang akan dilaksanakan. Iya, Pak. Mungkin ada objek wisata yang lain yang diunggulkan sehingga pariwisata senang berkunjung di Ogan Ilir. Selain dari itu, demikian juga di bidang olahraga. Ini bagaimana ke depan? Di ke depan ini Pak kami akan lebih mensupport lagi, akan lebih Ya, berkolaborasi lagi Pak Ya. untuk pariwisata dan olahraga Pak. ya, Kakak kami akan bekerja sama dengan Pemkab Kabupaten Ogan ya, Ilir. ya. Kan pariwisata di Pertamina misalnya, ada Pusri juga yang memasarkan pupuknya di Ogan Ilir, ada PLN juga memasarkan. Iya. Apa bisa itu kita guide nanti menjadi Insya Allah ke depan Ya. ini kita akan berkolaborasi dengan mereka Ya. RA lah seperti Ya. itu Pak. Ya, ya.
artinya Kami Pak, sangat ingin sekali Pak. Yang jelasnya Pak, kepengen kami tuh ingin membuat apa tuh di jembatan pesona Tanjung Senai itu lampu warna-warni seperti itu. iya, iya, seperti Jadi di Batam. Oke. ya, jadi Ya. mungkin itu bisa CRA dan bisa Ya. kerjasama dengan PUPR. Ya, sudah dilaksanakan CSR-nya? Belum, Melalui Pak. perusahaan mana dulu? Belum, kami baru belajar bikin proposal dulu Pak. Oh ya, Karena tanpa proposal Pak tidak bisa kita. ya, Jadi kita bikin proposal dulu, nanti Ya. diketahui Pak Bupati. ya. Kalau pemandu wisata sudah ada. Nah kalau pemandu wisata itu Pak, ada satu kita sekarang Pak Lokal Hero, Pak Willy namanya. Ya, ya. Jadi Pak Willy itu memang berkompeten, dia punya inovasi-inovasi, dan kami selalu memanggil Ya. kalau ada DPR dari Jambi, dari Bali, Jadi dia kayaknya. dia guide-nya Pak, membawanya. Kami fasilitasi dari sini, dia Ya. berkunjung ke sana. Ya. Dan kami sekarang ini memprogramkan untuk pelatihan lokal hero Pak. Lokal hero. Iya, kami pinginnya setiap desa itu ada Ada lokal lokal hero, ya. itu nanti dikelola BUMDes. Ya. Karena di BUMDes itu di dana desa itu Ya. ada untuk pariwisata Pak. Ya, ya, ya. Tapi kami juga harus kerjasama dengan Pemkab Ah, dan harus melapor juga dulu dengan Pak Bupati, ya, apakah dia setuju atau tidak seperti itu. ya. Namun rencana kami seperti itu Pak. Luar biasa. Di Iya. ujung waktu mungkin ada saran pendapat kepada masyarakat, kepada pelaku wirausaha, kepada olahragawan, termasuk pada Pemda Organilir. Silakan. Kami berharap kepada Pemda Ogan Ilir Ya. lebih memperhatikan lagi ke Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan juga kepada masyarakat agar lebih memperhatikan ke lingkungan. Ya, Jangan apa tuh harus menjaga kebersihan lingkungan ya, ya. dan juga kepada pihak-pihak lain juga seperti itu. Artinya ikut berinovasi lah. Berinovasi, ya. Pembangunan Kabupaten Organilir. Iya, Pak. bangkit. Ya. Ogan Ilir bangkit. Nah, Ada jadi kami ini Pak tidak terlepas selalu berkomunikasi Pak dengan Ya. Pak Bupati, dengan Pak Sekda, selalu kami minta petunjuk seperti Ya. itu Pak. Jadi kami tidak bisa kerja sendiri Pak. Ya. Bu, kita kan ada KONI, ada bidang-bidang olahraga di sana, tapi kan tidak terlepas dari juga dispora dan pariwisata. Iya Pak. Nah, pembinaan seperti apa nanti ke depan yang akan kita lakukan? Kalau di sini Pak, di Pemuda Olahraga ini Pak, juga ada KONI, ada Pramuka, ada NPC Pak. Ya, Alhamdulillah seperti NPC Pak, dia sudah mengikuti kegiatan di Papua Pak. ya, Membawa medali emas 6 katanya tadi. iya, ya. Oh, dari Papua. Iya, itu dari NPC. NPC, Itu, iya, ya. dia melalui dana hibah. Iya, ya. Kalau Pramuka sekarang sedang berangkat Jambore di Gandus. Di Gandus. Jadi belum Ya. tahu apakah prestasi yang Jambore nasional apa provinsi? Jambore daerah. Daerah. Jamda ya. Jamda. Kalau menang Jambore daerah Jadi nanti nasional. Nasional ya. Dan katanya nanti ke Jamnas gitu. Jamnas ya. Harapan kita ke Jamnas mereka. Iya. Iya, Ya. nanti ke Jamnas itu harapan kami memang orang-orang yang betul berprestasi. Iya, ya. Jangan digila-gila seperti itu. Iya. Kalau memang dia berprestasi, harapan kami dialah yang dikirim seperti itu Pak. Terakhir mungkin di bidang kesenian bagaimana? Di bidang kesenian Ogan Ilir tetap Pak, kami selalu Ya. berkolaborasi dengan Dewan Kesenian, Ya, ya. dan kami juga selalu ya memperhatikan seperti itu Pak. Kami kalau diminta itu selalu siap Pak. Iya, ya. Untuk tari, ya. untuk pakaian-pakaian adat seperti itu. Kami siap memberikan Ya. pinjaman. Untuk kemarin dari pertanian, Ya. kemudian dari KONI, Ya. kan dia pembukaan itu kan. Ah. Nah, jadi kami itu tetap berkolaborasi Pak, tetap memperhatikan, tetap mendukung dan mensupport Pak. Iya. Baik di Pramuka, baik di kesenian, baik di KONI, baik Ya. di NPC Pak. Kami Ya. selalu mensupport Pak. Ya. Seperti itu. Ibu Dasri, waktunya sudah banyak, penjelasannya sudah banyak. Insya Allah ini akan menjadi masukan bagi semua pihak, terutama pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir. Tapi ada yang satu diharapkan waktu pemilihan Bujang Gadis kemarin supaya jurinya lebih profesional. Ke depan ini bagaimana?
makanan. Iya, insya Allah Pak, karena kemarin kita masuknya sudah di semifinal Pak, jadi kita sudah termasuk di juri kehormatan Pak, jadi kita hanya meneruskan. Dan insya Allah kemarin kedepannya Pak, memang betul-betul kami cari jurinya yang berkompeten dan tidak pilih-pilih kasih seperti itu Pak. Artinya yang memang menang. Yang menang ya. Jurinya juga profesional. Iya. Ya sebenarnya bukan di kesenian saja, di semua bidang. Iya Pak. Saudara pemirsa, demikian menurut saya ekskursi kami dengan Kepala Dinas Porpa Kabupaten Ogan Ilir dengan Ibu Dasri Jaya, SPT MSI. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.